Oke, kalau nggak apa-apa lah. Cukup kita mulai ya untuk hari ini ya. Untuk sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mungkin salah satu bisa yang memimpin untuk doanya hari ini, Mas siapa ya? Mas Nando bisa dipimpin untuk doanya. Yo, silakan. Jika berdoa jangan diangkat, malah ditunjukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah, ini teman-teman, videonya bisa dimatikan lagi nggak apa-apa. Yang dihidupkan dimatikan lagi nggak apa-apa. Untuk suara Ustadz jelas ya? Jelas tidak suara Ustadz? Jelas. Ini jelas. Karena hari Senin nanti kita sudah ini mau ulangan tengah semester, penilaian tengah semester yang kedua, semester kedua. Jadi hari ini kita sedikit mengulang materi yang sudah kita pelajari. Kita akan penguatan materi yang berkaitan dengan SBDP, itu ya, SBDP. Jadi nanti materi yang akan Ustadz sampaikan ini khusus SBDP saja. Nah, nanti ini sedikit mengulang. Mudah-mudahan nanti keluar waktu penilaian tengah semester nanti gitu ya. Jadi nanti tidak detail yang Ustadz sampaikan, tetapi sedikit pengulangan gitu. Baik, kita mulai. Sebentar, Ustadz tampilkan dulu Nah, tampil tidak di layar? Tampil. Ini yang akan kita pelajari hari ini mengenai SBDP tema 7 untuk kelas 6. Itu. Baik, kita mulai. Kita mungkin nanti sampai jam 10 kurang seperempat insya Allah. Gitu ya. Sebentar saja. Kita mulai. Hari ini kita akan belajar mengenai SBDP tema 7. Ini sedikit mengulang seperti yang Ustadz sampaikan di awal tadi. Yang pertama yang akan kita pelajari itu ada 3 KD. Yang pertama KD 3.2 itu tentang nada. Kemudian KD 3.3 itu materinya unsur-unsur tari. Kemudian KD 3.4 nanti tentang patung. Kemudian nanti kita tambah sedikit mengenai unsur-unsur seni rupa.
Itu. Kita mulai yang pertama dulu. Kita beralih ke yang KD yang pertama tadi, KD 3.2 itu tentang nada. Nanti ada nada itu ada dua dalam materi ini ya. Itu ada dua, nada diatonis mayor dan apa yang satu? Masih ingat? Diatonis Mayor dan diatonis minor. Minor. Iya, pintar. Jadi nada itu ada dua, nada diatonis mayor dan nada diatonis minor. Itu. Nah, pengertiannya apa? Ciri-cirinya sebentar. Sekarang ciri-ciri tangga nada mayor. Ciri-ciri tangga nada mayor. Jadi kalau tadi kan ada tangga nada mayor dan ada tangga nada minor. Nah, sekarang yang pertama dulu ciri-ciri tangga nada mayor. Yang pertama itu adalah lagunya bersifat riang gembira atau semangat. Jadi kalau ada lagu yang dinyanyikan dengan gembira, riang, semangat, itu merupakan tangga nada Mayor. mayor. Ya, kemudian yang kedua cirinya biasanya digunakan dalam lagu perjuangan atau lagu nasional. Jadi lagu perjuangan atau lagu nasional itu kan semangat-semangat tuh. Itu ya. Nah, itu semangat-semangat. Nah, itu menggunakan tangga nada mayor. Itu. Selanjutnya, tangga nada mayor itu diawali dengan do dan diakhiri dengan do. Jadi contohnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, awalnya do, kemudian akhirnya juga do. Nah, jadi kalau diawali dengan do dan diakhiri dengan do itu tangga nada mayor. Yang keempat, pola intervalnya. Jadi pola intervalnya itu satu, setengah, satu, setengah. Jadi setengahnya itu ada dua, yaitu yang nomor 3 dan terakhir. Itu. Jadi kalau ada tangga nada yang seperti itu namanya adalah tangga nada mayor. Tuh. Selanjutnya, sekarang contoh lagunya. Contoh tangga nada mayor itu lagunya adalah tadi kan yang lagu yang gembira, semangat, berupa lagu perjuangan, diawali do dan sebagainya. Nah, contohnya itu lagunya seperti Garuda Pancasila, kemudian Maju Tak Gentar, Bangun Pemuda Pemudi, dan lainnya. Itu adalah contoh lagu yang menggunakan tangga nada mayor. Ya. Oke, selanjutnya. Kalau tadi tangga nada mayor, sekarang tangga nada minor. Jadi ciri-ciri tangga nada minor itu seperti apa? Nah, kebalikannya yang mayor. Yang pertama, kalau mayor tadi bersemangat, nah yang minor ini kurang bersemangat atau sedih. Gitu ya, sedih. Jadi kalau ada ya lagu yang melambai-lambai sedih, itu namanya adalah tangga nada minor, menggunakan tangga nada minor. Yang kedua, lagunya melo atau lembut. Jadi kalau yang mayor tadi semangat, kalau yang minor itu lembut. Lembut itu ya tidak menghentak-hentak, itulah lagunya. Kemudian yang ketiga, nah kalau yang mayor tadi diawali dan diakhiri dengan do, kalau yang minor diawali dan diakhiri dengan nada la. Itu ya, la. Jadi la, si, do, kemudian selanjutnya sampai la lagi. Itu kalau seperti itu diawali dengan la dan diakhiri dengan la, maka menggunakan tangga nada minor.
Gitu. Kemudian yang keempat, pola intervalnya yaitu 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, dan 1. Nah, kalau menggunakan pola interval seperti itu, maka dinamakan dengan tangga nada minor. Gitu. Sampai di sini dulu, ada yang ditanyakan? Tidak. Enggak. Sekarang contoh nadanya ya. Contoh lagunya. Nah, contoh lagu minor yang kurang semangat, sedih, lembut, dan sebagainya, itu contoh lagunya seperti Ambilkan Bulan. Lagu Ambilkan Bulan, Bintang Kejora, Gugur Bunga. Nah, itu adalah contoh lagu yang menggunakan nada minor. Itu. Ini untuk nada SBDP KD 3.2 cukup sampai di situ dulu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Enggak. Ya. Oke. Kalau tidak ada, kita beralih ke berubah tidak ininya, gambarnya. Tidak. Mungkin jaringannya ya, jaringannya lemah mungkin. Nggak apa-apa, nanti Ustadz kirim. Ya udah nggak apa-apa lah. Nanti ini ya, Ustadz kirim aja materinya dan videonya nanti. Yang kedua, KD 3.3. KD 3.3 ini tentang unsur-unsur tari. Tentang unsur-unsur tari, gitu ya. Yang akan kita pelajari adalah yang pertama, unsur-unsur tari itu terdiri dari berbagai komponen. Yang pertama yaitu raga atau gerakan. Jadi kalau tari itu harus ada gerakannya. Kalau diam saja itu bukan tari namanya gitu ya. Jadi ada raga. Raga itu tubuh yang bergerak. Itu unsur tari yang pertama. Unsur tari yang kedua adalah irama atau musik. Walaupun ada tari yang tidak ada iramanya, musiknya, tetapi sebagian besar tari itu ada musiknya atau iramanya. Iramanya ini yang mengiringi tari itu bisa dari alat musik atau suara yang lain. Suara yang lain itu misalnya suara mulut penyanyi. Itu juga bisa iramanya. Seperti tari kecak itu kan, tari kecak itu menggunakan irama penarinya, suara penarinya. Ada hentakan kaki misalnya, atau tepuk tangan, atau menepuk anggota tubuh yang lain. Nah, itu bisa juga digunakan sebagai irama atau musiknya dalam tari tersebut. Kemudian yang ketiga, rasa atau perasaan. Jadi dalam tari itu yang bagus ada perasaannya. Misalkan menggambarkan perasaan, tari itu menggambarkan perasaan yang sedih atau semangat atau berjuang atau perang dan lain sebagainya. Jadi ada unsur perasaan yang disampaikan kepada penontonnya. Itu. Yang keempat, ada kostum. Nah, ini unsur tari yang keempat itu kostum. Kostum itu pakaian yang dipakai oleh penari tersebut. Misalnya kostumnya seperti baju perang atau burung merak atau dan lain sebagainya. Gitu. Tari topeng menggunakan topeng kostumnya dan lain sebagainya. Itu. Yang kelima, pola lantai. Jadi unsur-unsur tari yang kelima itu pola lantai. Pola lantai itu seperti yang sudah kita pelajari, susunan atau baris penari itu. Misalnya membentuk pola vertikal atau horizontal penarinya, barisnya, atau melingkar seperti tari kecak itu kan melingkar itu. Melingkar, atau tari saman itu kan memanjang ke arah samping atau
horizontal, pola horizontal. Itu maksudnya seperti itu pola lantai. Kemudian yang selanjutnya yaitu panggung dan properties. Jadi unsur tari yang selanjutnya ada panggungnya dan properties. Properties ini dekorasinya, misalnya ada gambar gunung atau gambar yang lainnya, backgroundnya di belakang panggung, itu biasanya seperti itu. Itu untuk unsur-unsur tari. Ada yang ditanyakan? Enggak ada lagi? Oke, nggak apa-apa. Kita langsung ke KD yang 3.4, yaitu patung. Patung ya, disimak. Nah, 3.4 ini berkaitan dengan patung. Nah, materinya yang kita ingat-ingat kembali, yaitu tentang jenis-jenis patung. Jenis-jenis patung itu ada banyak, tidak semuanya Ustadz sampaikan di sini, hanya beberapa bagian saja. Yang pertama, patung religi. Jadi patung religi itu adalah patung yang digunakan untuk upacara keagamaan, gitu ya. Jadi kalau untuk upacara keagamaan itu dinamakan patung religi. Selanjutnya patung monumen. Nah ini monumen, kalau kalian lihat misalnya lewat di jalan itu kan kalian kadang melihat patung Bung Karno, gitu kan, patung Sudirman, Pak Dirman, atau ada sebuah tugu dan lain sebagainya. Nah itu dinamakan patung monumen, yaitu patung untuk mengenang peristiwa sejarah. Jadi kalau dulu misalnya ada perang Diponegoro, untuk mengenang perang Diponegoro, sejarah perang, peristiwa sejarah perang Diponegoro tersebut, maka dibuat patung monumen, yaitu patung Diponegoro. Itu. Nah, kalau seperti itu namanya adalah patung monumen. Selanjutnya arca. Nah ini arca ini adalah sebuah patung yang ada di dinding candi. Kalau kalian pernah datang ke Borobudur misalnya, atau ke Candi Prambanan, di dinding-dinding candinya itu ada sebuah patung-patung. Nah itu namanya adalah arca. Selanjutnya patung bos. Nah, patung bos ini adalah patung yang dibuat setengah badan. Jadi kalau ada patung yang hanya setengah badan, jadi perut sampai ke atas kepala, itu dinamakan patung bos, hanya setengah badan saja. Itu. Kemudian selanjutnya patung zonde. Kalau patung zonde ini dibuat utuh dalam berbagai posisi. Jadi patungnya itu utuh, dari kepala sampai kaki utuh ada semuanya, tapi posisinya berbeda-beda. Bisa ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang misalnya berbaring, dan lain sebagainya. Nah, kalau ada patung yang utuh, kemudian bentuknya itu tidak tegak, itu namanya adalah patung zonde. Itu ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah patung freestanding. Jadi patung freestanding ini adalah patung yang dibuat tegak berdiri. Jadi kalau ada patung yang lengkap dari kaki sampai kepala, semuanya lengkap tapi berdiri tegak, nah itu namanya adalah freestanding. Patung yang berdiri tegak. Itu. Kemudian teknik-teknik membuat patung. Kalau tadi jenis-jenis patung, sekarang adalah cara membuatnya. Cara membuat patung itu ada berbagai teknik atau cara. Yang pertama yaitu memahat. Nah ini biasanya memahat itu terbuat patung yang terbuat dari bahan keras. Misalnya batu atau kayu, bisa marmer dan lain sebagainya. Nah, memahat itu dipahat. Jadi kayu yang utuh dipahat,
dikurangi sedikit demi sedikit, kemudian membentuk sebuah patung. Nah, itu namanya adalah teknik memahat. Yang kedua, butsir. Jadi kalau memahat dari bahan yang keras, kalau butsir itu teknik membuat patung dari bahan yang lunak seperti tanah liat, gips, malam, lilin, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang butsir ini sama seperti memahat, itu dikurangi dikit demi sedikit. Jadi kalau ada tanah liat, ya tanah liat kemudian dibentuk dikurangi dikit demi sedikit, kemudian membentuk sebuah patung. Nah, itu namanya adalah teknik butsir. Yang selanjutnya adalah modeling. Modeling ini adalah teknik membuat patung yang modelnya itu dibuat terlebih dahulu. Maksudnya membuat kayak seperti cetakan, kemudian dibuat kemudian dari model tadi dibuat patung yang sebenarnya. Nah, itu namanya adalah teknik modeling. Kemudian merakit. Kalau merakit ini dirakit dari komponen yang kecil-kecil digabung menjadi satu. Kalian pernah main Lego? Pernah. Nah, merakit itu juga seperti main Lego itu. Digabungkan jadi satu, kemudian membentuk sesuatu benda, misalnya mobil kalau Lego itu ya, atau rumah, atau dan lain sebagainya. Nah, kalau membuat patung dengan teknik merakit itu juga seperti itu. Jadi ada bagian kecil-kecil lainnya dirakit menjadi satu, menjadi sebuah patung. Yang kelima, cor. Teknik mengecor. Kalau cor ini biasanya dari logam yang panas dicairkan, kemudian dituangkan dalam sebuah cetakan, ditunggu sampai dingin. Nah, nanti kalau sudah padat menjadi sebuah patung. Itu namanya adalah teknik cor. Ini dulu, ada pertanyaan? Enggak. Ada? Nah, oke, kita yang terakhir sekarang. Kalau tadi sudah Ustadz sampaikan mengenai nada, unsur-unsur tari, kemudian patung. Nah, sekarang unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa ini ada berbagai hal. Jadi kalau seni rupa kita menggambar, melukis, dan lain sebagainya, itu ada unsur-unsurnya dalam kegiatan seni rupa tersebut. Nah, unsurnya apa saja? Yang pertama itu unsur-unsurnya adalah titik. Jadi kalau kita menggambar itu pensil kita itu jadi susunan terkecil dari sebuah gambar itu adalah titik. Jadi unsur yang pertama adalah titik. Kemudian yang kedua garis. Kalau titik-titik yang banyak digabungkan menjadi satu, nah titik-titik itu menjadi sebuah garis. Gitu. Jadi kumpulan dari titik-titik, kumpulan dari sebuah titik yang banyak menjadi satu, nah itu nanti akan menjadi sebuah garis. Jadi unsur yang kedua adalah garis. Nah, unsur yang ketiga apa? Nah, kalau tadi kumpulan dari titik-titik menjadi garis, kemudian kumpulan garis-garis itu menjadi sebuah bidang. Nah, jadi kita menggaris. Nah, misalnya membuat garis berjumlah 4. Kemudian 4 garis itu kita gabungkan menjadi sebuah persegi panjang. Nah, itu namanya persegi panjang, itu adalah bidang. Kemudian kumpulan dari bidang-bidang itu menjadi bentuk. Ya. Jadi misalnya tadi bidang segitiga, kemudian bidang lingkaran, bidang apalagi persegi, dan lain sebagainya. Itu kalau dikumpulkan misalnya menjadi bentuk sebuah rumah atau sebuah perkotaan, gambar perkotaan, dan lain sebagainya gitu. Kemudian kalau bentuk, kemudian ada unsur yang kelima, itu ada tekstur. Tekstur itu apa ya,
Tekstur itu halus, rata atau tidaknya sebuah bidang, sebuah benda. Jadi itu namanya adalah tekstur. Misalnya teksturnya kasar, teksturnya halus, teksturnya dan yang lainnya, licin dan lain sebagainya. Nah, itu namanya adalah tekstur. Kemudian yang terakhir ada warna. Jadi kalau kita melukis misalnya, kemudian kita beri warna. Nah, itu jadi warna itu adalah salah satu unsur dari seni rupa. Itu materi kita pada kesempatan kali ini. Ada nada, unsur tari, patung, dan unsur seni rupa. Itu. Ada pertanyaan untuk yang terakhir? Nggak ada ya? Gambarnya berubah nggak sekarang? Enggak. Masih tetap? Tidak, Ustaz. Enggak. Oke, nggak apa-apa. Kalau patungnya terbesar ini tuh tekniknya gimana? Materinya dikirim ke masing-masing Ustaz. Ya, nanti materinya Ustadz kirim ke grup. Itu. Itu untuk materi kita kali ini. Jadi hanya sebentar saja kita mengulang sedikit materi mengenai SPDP yang mudah-mudahan nanti keluar di ujian penilaian tengah semester nanti. Berkaitan dengan penilaian tengah semester hari Senin nanti, teknisnya nanti menyusul ya. Apakah ngambil soal ke sekolahan atau lewat daring atau lain sebagainya. Nah, nanti menyusul untuk pemberitahuan lebih lanjutnya itu. Nanti menyusul. Baik, mungkin ini dulu dari Ustadz. Untuk selanjutnya Ustadz kembali berpesan kepada teman-teman semuanya, tetap jaga protokol kesehatan, jaga selalu cuci tangan, memakai masker ketika keluar rumah, bepergian, kemudian jaga kesehatan, dan yang penting adalah Ustadz mengingatkan jangan lupa sholatnya. Itu. Ada yang tadi pagi sholatnya terlambat, itu karena kita kan teman-teman ini kan sudah balik, ini sudah ada yang balik, dan kalau ada yang belum balik sebentar lagi akan balik gitu. Dan nanti kalau sudah balik itu sholat itu menjadi wajib. Kalian kalau dulu waktu kecil itu nggak sholat itu kan belum wajib. Nah, tapi nanti kalau sudah balik itu menjadi wajib, dan kalau tidak sholat itu dosanya sudah ditanggung sendiri. Gitu. Jadi dijaga sholatnya, karena seperti hadis Nabi itu sholat itu adalah tiang agamanya. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah tenda, kalau tidak ada tiangnya itu kan nggak jadi tenda, itu nggak jadi tenda, tidak bisa kita tempati. Seperti agama kita, kalau kita Islam, kita tidak sholat, berarti ya agama Islam yang kita anut itu tidak bisa berdiri, itu semuanya menjadi sia-sia. Kalau sebuah tenda tadi nanti ada ada talinya, ada pancangnya, yaitu semuanya sia-sia, itu nggak bisa didirikan. Seperti kita kalau tidak sholat ya nanti perbuatan baik kita ya menjadi sia-sia juga, gitu, menjadi sia-sia. Karena nanti kalau sudah misalnya dihisap nanti ya, yang dihisap itu kan yang pertama kali dihisap itu adalah yang ditanyakan kepada kita adalah sholat kita. Jadi kalau sholat kita baik ya semuanya jadi baik. Kalau sholatnya jelek ya semuanya menjadi jelek, gitu. Sedekah kita, kemudian amal ibadah kita menjadi sia-sia kalau sholatnya tidak baik, gitu. Seperti tiket itulah, kalau kita masuk ke bioskop itu misalnya, walaupun kita sudah berdandan rapi, mempunyai uang yang banyak, kalau kita tidak memiliki tiket ya tidak bisa masuk ke bioskop. Itu seperti kita
sholat kita, kalau sebaik apapun amal kita, sedekah kita banyak, kalau sholatnya tidak bagus, ya menjadi tidak bisa masuk surga, itulah intinya. Gitu ya, jadi dijaga sholatnya. Gitu. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Enggak. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran daring kita hari ini. Mudah-mudahan bersemangat, tetap bersemangat maksudnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian jangan lupa belajarnya. Ingat, hari Senin sudah penilaian tengah semester. Gitu. Sebelum kita akhiri, ada yang memimpin doa, silakan. Mbak siapa ya? Mbak Naya, coba. Mbak Naya. Kanaya Andita Nareswari. Iya. Ya. Nah, dipimpin doanya. Kita berdoa. Jika berdoa, Tangan diangkat. Tangan diangkat. diangkat, Kepala ditundukkan. Kepala kepala ditundukkan. ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian dari Ustadz. Ingat tadi ada share-sharean di grup itu tugas-tugas bahasa Inggris. Jadi sudah diberitahu siapa yang sudah mengerjakan bahasa Inggris, siapa yang masih kurang, dilihat di grupnya ya, di WA grupnya. Kemudian nanti silakan dikerjakan itu yang kurang. Kalau sudah lengkap berarti ya sudah tidak ada tugas hari ini, gitu ya. Bagi yang sudah lengkap. Mungkin itu saja dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.